Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram, ila jami'i mawfiyati sahabati wa tabi'in bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi wa sallam ala bin jami'i malaikati wa sayyidina sufiyatil muhammad Sallallahu sultan al-awliya Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Sayyidil awliya illah wal awliya tis'an wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikina wa asatidina wa mu'allimina wa tabi'in bil wajibati alaina wa ala al-hadirina fi majlis hadha khususan ila man fataha hadhihi al-fardiyah wa khususan ila ma'rifatal kitab wa Syekh al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayyulillahi lahum Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Baik para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babul Khamisul Ashar, bab 15. Bab 15 hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku salat sapa man arba'a raka'atin ing 4 rakaat bihaisu kelawan sekirane la taruhu ora weruh hu ing man sapa annasu manungsa faqad mongko temen-temen bari albaran sapa man minani faqi sangka sifat munafik wal kufri lan kufur wal bid'ati lan bid'ah wad dolali lan sas. Hadis sederhana. Barang siapa yang sholat 4 rakaat, yang dimaksud ini sholat sunnah, di tempat yang sekiranya tidak terlihat oleh orang, berarti bangunan sing sepi, yang tengah alas. Kemarin kayaknya ada ide untuk yang tengah alas, tapi gak rombongan dewe-dewe. Kayaknya tidak ada persetujuan itu. Faqad bari aminan nifaq wal kufri wal bid'ati wad dolal. Maka dia akan terbebas dari sifat munafik, sifat kufur, sifat bid'ah, sifat yang sasa, menyesatkan. Artinya apa? Wong ini nek dhewean sik gelem ibadah, berarti ibadahnya karena dikasihkan ngoten nggih. Wong iki kok dhewean sik gelem ibadah, berarti ibadahnya karena wong kok dhewean sik gelem ibadah, berarti pancen sing diwedeni wong Gusti. Padahal nek ibadah rame-rame niku bukan karena takut kepada Allah. Gitu. Karena ibadah rame-rame itu karena kita ingin dilihat oleh orang-orang. Masya Allah, ini penting sekali. Jadi agama itu tidak mengatur dohir kita saja, tetapi juga
batin kita. Dalam kitab Hikam itu diterangkan al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudi sirril ikhlasi fiha. Amal itu ibarat patung. Amal perbuatan itu ibarat patung. Sholat, puasa, wiridan, maca Quran itu sebagaimana halnya patung. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Adapun ruhnya itu adalah keikhlasan di dalam beramal. Jadi kalau jenengan iki duweni amal ning ora ikhlas ibarat patung, tidak bisa bergerak. Sesuatu yang tidak ada nilainya karena hanya dohir saja. Dalam hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila batinikum. Allah itu tidak melihat tubuh kita, apa yang tampak pada diri kita, yang diperhatikan itu adalah batiniah kita. Bukan berarti kok terus dohirnya nggak penting, bukan begitu. Artinya bukan begitu. Sebasya lambi welek, lambi bekas, lambi sing ngamuk, sing penting lah atine Pak nek salat ya Dr. Ahmad Mujahid. Usianya sudah sepuh 85 tahun. Jantungnya ring 8. Koyoke rotok akeh. Tapi aktivitas tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Betul. Rutinan ngaji itu luar biasa. Ya, undangan ngaji ke Australia, ke Malaysia, Singapura, mana-mana. Dengan usia segitu, kondisi jantung ring 8. Penderita diabetes 38 tahun. Itu kalau sudah agak lama saya nggak ketemu beliau itu. Sudah agak lama begitu ketemu. Kalau tanya, kabarin Mas, alhamdulillah sehat ya. Dengan ketok tambah, alhamdulillah. Rumusnya nopo ya, kok awet nom seger. Gampang. Nopo rumus bojone sing ayu. Jawaban ini kan datar-datar saja. Tapi begitu ngaji dibahas, betul. Jadi beliau menerangkan dengan kalimat yang tajam sekali. Tajam sekali karena ngomongin mungkin saking sayangnya dengan generasi muda ini. Kowe kok sholat syariat tok, poso syariat tok, wiridan syariat tok, neraka gitu. Tegas sekali. Dan memang hadisnya begitu. Hadisnya begitu. Jadi amal itu, esensi amal itu adalah keadaan hati. Ala wa innal jasadi mudghah. Idza saluhat fa saluhal jasadi kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiyal qalb. Nek atine apik penggawene apik, nek atine elek penggawene elek. Kok ana wong perbuatannya baik padahal hatinya jelek, maka pasti berpura-pura. Karena ingin dikenal kalau dia orang baik dan lain sebagainya. Dan ini yang kita ketinggalan jauh. Sementara lingkungan kita itu disibukkan dengan urusan syariat saja. Bukan berarti syariat tidak penting. Awas salah. Dan berhenti di syariat saja. Mandek rumangsane nek wis ngerti hukum iki sah iki batal sudah selesai. Padahal masih jauh perjalanan kita. Amat sangat jauh. Hadis yang menerangkan tentang sejalan dengan hadis ini. Kullu nasi halaka illal alimun wal alimuna halaka illal amilun wal amiluna halaka illal mukhlisun. Semua manusia itu akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu agama. Semua orang yang berilmu agama itu akan hancur, rusak, binasa kecuali ilmunya dilakukan. Apa sing ngerti dilakukan? Wal amiluna halaka, wong sing nglakoni ilmu itu pun demikian akan hancur, rusak, binasa. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Kan sudah terjawab ya? Jadi kalau jenengan nglakoni napa mawon iki nek dasare ora ikhlas, ora iso. Ikhlas itu berarti jauh dari riya, ujub, sum'ah, takabur dan lain sebagainya.
Mboten mungkin kula jenengan iki bisa menghindari sifat riya nek ora tahu ngaji bab riya. Riya niku napa, Pak? Nek urung paham iki tidak mungkin kita bisa menghindari. Tidak mungkin. Kalau kita tidak pernah belajar tentang apa itu ujub, apa itu hawa, apa itu syahwat, maka kita tidak mungkin bisa menghindari. Dan sebenarnya ini saya sudah mengkaji ini di masjid ini 10 tahun yang lalu. Saya terangkan riya itu apa, tanda-tandanya seperti apa, sebab-sebabnya apa. Insya Allah dengan yang belas gak kayak gitu. Dan inilah keistimewaan umat Islam. Padahal itu penting sekali, betul. Amat sangat penting. Sabar itu apa, definisinya apa, tandanya apa, sebab-sebabnya apa. Sehingga kita bisa ngerti, aku ini golongan sabar orang. Aku ini ada tanda-tanda riya atau tidak. Kalau kita nggak ngerti kan gimana kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah ini problem kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, jaddidu safinataka fa inna bakhra amiq. Jaddidu anyar-anyaron, kalau terjemah pesantren gitu nih. Jaddidu persiapkanlah perahu. Fa inna bakhra amiq, karena lautan yang akan kau seberangi itu begitu luas dan dalam. Ibarat kita itu melakukan perjalanan akan menyeberangi lautan. Tujuan kita di seberang lautan. Ini bahasa majas, harus diterangkan. Wong kula ora tau lunga Pak nang omah tok, gak ngono maksudnya. Enggak begitu. Jadi manusia itu adalah ketika kita hidup di dunia itu sebenarnya dalam perjalanan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Kan gitu hadisnya. Jadilah kalian ketika hidup di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sedang melintas melakukan perjalanan. Bab kula jenengan iki mboten selesai di sini. Mboten suwi sekedar mulai kula jenengan pindah teng alam barzah. Nggih ta? Dalam. Kadang sampai di sini kula, kadang kula keri-keri. Betul ya? Jenenge nakalan. Setelah itu kita akan dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Setelah itu kita akan dihisab. Setelah itu baru kita lewat sirat. Setelah itu kita baru masuk alam. Berarti perjalanan kita masih jauh. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada itu. Bagi orang yang tidak tersesat akan bisa kembali kepada Allah. Yang tersesat orang yang ketemu Gusti Allah, kecegur neraka kan begitu kan, itu orang yang tersesat, orang yang tidak ngerti siratal mustaqim kan begitu. Maka kita diperintahkan mempersiapkan perahu kita untuk menyeberang lautan sehingga sampai ke tujuan. Apa perahu itu? Perahu itu apa? Perahu itu syariat. Perahu itu syariat. Syariatnya kuatkan. Lah syariat itu apa? Ini banyak orang nggak tahu buahnya, bahkan rata-rata nggak tahu. Akhirnya syariat itu ditemplate nang gone objek. Akhirnya orang jilbab syar'i. Saya kadang yang gumun kok iso ono meneh napa sing syar'i ini. Nah, itu karena sebenarnya tidak memahami syariat itu apa. Paling orang memahami syariat itu ajaran Rasulullah. Oh enggak, bukan begitu. Syariat itu adalah yang disebut perahu tadi itu syariat. Persiapkan perahumu, persiapkan syariat. Syariat itu adalah al-ahdu wal ittiba'u lidinillah. Definisinya harus tepat betul. Kalau definisinya salah nanti ke belakang salah semua. Kalau syariat itu dimaknai ajaran Rasul, berarti tidak hanya membahas tauhid, tidak hanya membahas ilmu. Kan begitu kan? Nah, jadi syariat itu al-ahdu wal ittiba'u lidinillah, mengambil dan mengikuti ajaran agama Allah. Kalimatnya perhatikan, al-ahdu mengambil.
Dan mengikuti artinya patuh, tidak membantah apapun yang diambil dari ajaran agama. Waris lanang oleh loro, wedok oleh siji, siap, tidak ada bantah. Kok duwe anak wedok sitok, dulur lanane bapak oleh bagian, nggih. Itu intibak, mengikuti ajaran agama. Kalimatnya mengambil dulu. Mengambil itu apa artinya? Memahami ajaran agama Allah. Wal ittiba'u, dan tidak menentang, patuh, tidak menentang apapun aturan Allah, siap, sudah, itu syariat. Itu syariat. Panjenengan gawe perahu ning gede, api, kokoh, kuat, siap digunakan untuk menyeberang lautan supaya sampai tujuan. Tiba-tiba perahu ini parkir toh. Parkir nang pinggir pantai. Kira-kira sampai tujuan betul? Tidak akan pernah sampai. Maka perahu ini harus digunakan untuk menyeberang lautan. Maka kiasnya fasari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri summal haqiqatun dzurrun qalla. Syariat itu adalah perahu, thariqah itu adalah lautan, jalan. Perahu ini kok digunakan untuk menyeberang lautan, itu namanya berthariqah. Thariqah itu mboten kudu bai'ah, tidak harus. Apa definisi thariqah? Ini harus dibenarkan dulu. Thariqah itu al-ahdu wal bil ahwat fi sairil a'mal. Itu definisi thariqah. Apakah harus berthariqah? Wajib. Wajib, tidak boleh tidak. Kalau tidak berthariqah berarti ilmu yang kita pelajari tidak kita lakukan. Karena definisi thariqah itu al-ahdu bil ahwat fi sairil a'mal, mengambil ajaran agama Allah dan melakukan dengan kesungguhan pada setiap amal. Salate tenanan gedhu, wiridane tenanan gedhu, maca Qur'ane tenanan gedhu, ngajine yo tenanan gedhu, sedekah yo semua. Itu namanya berthariqah. Sampean bilang thariqah maca Allah 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 tapi kelingan utang, itu tidak berthariqah. Senajan wis beat. Kula dikengken beberapa konten itu diminta bantuan oleh non saya ini sekedar tahadus binikmah. Saya diminta untuk memberikan pengarahan oleh beberapa mursyid thariqah kepada para khalifah. Itu sering, terutama hal-hal seperti ini. Karena pemahaman thariqah itu banyak yang keluar. Kata nih, jadi berthariqah itu apa yang diketahui dilakukan dengan kesungguhan, tenang, bersungguh-sungguh. Jadi jenengan sing maca Qur'an tenanan, gedhu tenanan, memperhatikan betul. Sing salat hudur tenanan. Sing wiritan tenanan. Sing wis berthariqah yo carane wiritan yo tenanan. Tawasul ketika terakhir khususon bila sapa sing dadi mursyide membayangkan wajah gurunya kan begitu kan, terus difatihai, kemudian niat memasukkan ismuzat ke dalam latifah, kemudian baru menyebut dzikir al-lafaz Allah, hudur kepada Allah. Mau tadi kadang ya Mas, sedang mari nang wis Allah banyak. Itu berthariqah namanya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Maka berthariqah itu wajib, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Nek orang berthariqah berarti duwe perahu tapi parkir. Duwe perahu tapi tidak digunakan menyeberang. Lah ketika menyeberang lautan itu jenenge segoro,
Nek segara niku kira-kira banyune anteng apa umek? Umek ya. Ya, perahu harus kokoh betul dan harus punya semangat yang tinggi menghadapi gelombang lautan yang begitu kuat. Kan untuk bisa usul bahasa tasawufnya usul sampai kepada adapun hakikah itu ibarat durun golak, permata yang ada di dasar lautan. Jika menyeberang syariat ini digunakan, dilakukan dengan kesungguhan sampai tengah lautan, maka laut itu akan bening, akan tampak permata yang ada di dasar lautan, sehingga memahami makna kehidupan, hakikat keadaan itu mahal sekali. Mahal sekali. Kalau jenengan nek dikai lara kan munine siksa. Coba gitu. Padahal lara niku kadang niku rupane rahmat. Jadi kalau orang tidak ngerti hakikat, tidak paham, tidak akan bisa memahami. Kata nggih, oh ya Allah kok tambah mumet to nek ngaji. Makanya sebaiknya nggak usah ngaji. Jadi contohnya seperti mbok tandangan nek ngaji, insya Allah gak kamot. Materinya terlalu. Jadi intinya, manakala orang itu masih gak ono wong tapi kok sih seneng ibadah, itu berarti tampak bahwa ibadahnya itu memang karena Allah. Gitu? Karena apa? Masih rakyat uang ya sih hobi ibadah. Masih ra ono wong tetap zikir. Masih sepi nang tengah alas ya tetap ibadah. Sing diwedeni tetap Gusti Allah. Ora wedi kelangan duit apa meneh mung karo dembet urusan cilik urusan cilik. Jarine ini akhafullah rabbal, sesungguhnya aku takut kepada walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu begitu kuat rasa takut, rasa cintanya kepada Allah. Dan lain sebagainya. Lah keikhlasan itu para jamaah memang puncak dari amal, mangane angel. Sulit sekali. Malaikat Jibril ditakoni Kanjeng Nabi, Jibril, ikhlas kok? Posik Kanjeng Nabi, kalau dhewe mboten paham. Tak takoni malaikat Mikail. Malaikat Mikail takoni, il dengan model malaikat iki. Ikhlas yo. Waduh, posik aku ora paham. Tak takoki Israfil. Nah, Israfil diboten semerap takon Gusti Allah. Maka dijawab, al-ikhlasu sirrun min sirri istaudatu abdi. Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku, kata Allah, yang aku taruh ke dalam hati seorang hamba. Jadi, walaupun itu rahasia Allah, tapi tetap ada tanda-tanda. Faqala sallallahu alaihi wasallam nabdahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa wong iku salat sapa man qabla asri sedurunge asar arba'an patang rakaat haramahu ngaramake ing man sapa Allah Gusti Allah ala nari ing segeni ana wong salat qobliyah asar patang rakaat maka dirinya itu diharamkan masuk neraka. Benar, diharamkan masuk neraka. Berarti qobliyah asar patang, tapi nek nglakoni ya sing ruti, aja nek kober kan ngoten nggih. Siji sing ruti, nomor loro nek diterima Gusti. Iku jangan lupa niku. Itu rumus utama. Enten kitab namanya Usfuriyah. Jadi Sayyidina Umar itu ketika meninggal, itu hampir semua para sahabat itu mimpi dipetuki Sayyidina Umar. Dan para sahabat itu do takon, ya Amirul Mukminin, piye keadaan? Alhamdulillah aku mendapat kenikmatan dari Allah. Sebab apa? Apa sebab zuhudmu? Sayyidina Umar itu ketika jadi raja, jadi khalifah, itu selalu minta dikoreksi oleh para sahabat. Sahabat menyatakan, oh bener kabeh. Terus yang dipaksa, akhirnya digoleki ketemu. Alun sewu, ya Amirul Mukminin,
jenengan niki nek dahar lawe kalih. Dikritik itu oleh para sahabat. Nek maem lawe loro. Wong Arab itu nek maem roti syair namanya, roti gandum. Lawe loro niku napa? Uyah karo cukak niku dikritik. Sampai lawe piro? Ditakoni, napa sebab zuhute jenengan? Ogah. Napa karena salate jenengan? Ora. Salate saya dimau, saya tidak mau wis top-topan. Napa sebab dikir jenengan? Enggak. Lah sebab napa? Aku iki tau nulungi manuk sing digawe dolanan cah cilik. Dicencang terus diculne makbur tarik aku gak mentol tak tulungi tak tuku terus tak culne. Dudu sebab sholatku, posoku, dzikirku, zuhudku ora. Cobi niku khalifah para sahabat itu kedudukannya di atasnya para wali. Syekh Abdul Qadir nanti dibandingkan oleh Sayyidina Utsman. Syekh Abdul Qadir ku ngamuk. Aku iki karo klompone Sayyidina Utsman sing mulya klompone Sayyidina Utsman. Gitu kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir itu. Lho para sahabat sing kados ngoten niku. Sayyidina Umar contohnya ini tiba oleh kenikmatan diterima amale gara-gara nulungi manuk emprit bahasa Arab itu suruh. Tuh, ada nih. Makanya betul mesti kalau jenengan gawat tuh sholat jadi bayaran diterima. Imam Ghazali kan terkenal maksud nih, jadi amalnya diterima, menjadi sebab amal itu diterima semua. Itu bukan sholat, bukan karya beliau, sing fenomenal nih. Kitab-kitab beliau kan digunakan oleh seluruh orang, bukan. Pas nulis kitab kalau laler nyemplung nenggone tintane ditulungi itu yang menjadikan semua amal enggak mungkin. Ya dewi ngenten iki terus jagane apa sama. Saya tidak Umar bae salate gak ketrimo. Jadi coba gitu. Nah, pasal. Ini contohnya kados oh, jadi patang rakaat sadurunge asar. Wis pokok dilakoni rutin mbok menawa tahu pisan bae ikhlas. Itu menjadikan sholat kita yang lain itu katut keterima karena keikhlasan satu ini. Betul ya? Karena keikhlasan satu ini ibadah kita yang lain katut keterima, diterima Gusti. Rumusnya begitu. Jadi sing seneng gawe amal saleh. Sing seneng gawe amal Qala sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi sapa wonge iku salat sapa man ba'dal maghrib sakwise maghrib rakaataini rong rakaat qabla ayatakalam ing dalam sedurunge guneman sapa man kutibatan moko den tulis apa ganjarane rong rakaat fi illiyina ing dalam buku catatan amal kebagusan. Kono wong sholat rong rakaat ba'dane maghrib qabla ayat kalam sebelum berbicara. Bukan sebelum wiridan, bukan wiridan bukan dikatakan berbicara, bukan kategori berbicara. Ini amalnya dicatat di buku catatan amal. Apa maksudnya? Amalnya diterima. Inilah yang disebut dengan sholatul awabin. Ini termasuk sholat favorit saya. Jadi sholat awabin namanya. Sholat awabin itu minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat. Dilakukan setelah maghrib sampai dengan isya. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan alaikum bisolati bainal isa'aini fa inna tadhabu bimulaghati awalin nahar wa tuhadibu akhirah. Senantiasalah kalian melakukan sholat antara maghrib dan isya. Maksudnya sholat awabin. Karena sesungguhnya sholat itu akan menghilangkan perkataan yang tidak berguna di siang hari serta membersihkan di akhirnya. Jadi menjadi sebab amal kita diterima oleh Allah. Ini kunci. Jangan nglakoni sholat apa mawon, poso wiridan apa mawon. Maksudnya sunnah nih. Saya nggak wajib kan nggak bisa ditinggalkan. Ono wong lakoni sholat sing ganjarane khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Iya, itu besar.
dengan catatan nek diterima Gusti. Betul kan? Lalu sholat awabin ini menjadikan amal kita diterima. Berarti kunci atau tidak? Ini kuncinya. Nah, ini merupakan kuncinya, menjadikan amal kita diterima oleh Allah. Hadis yang lain, man sholat situ rakaatin ba'dal maghrib qabla ayatakalla ghufira lahu ma dunuba khamsina sanah. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib sebelum berkata-kata, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya 50 tahun. Nek 6 rakaat awabin ditambahi, nek 6 rakaat diterima amal, nek 6 rakaat dosanya di ngapura 50 tahun. Jadi kalau itu nek rutinan ngaji bar maghrib, jadi bar sholat maghrib itu mesti kalau kau pergi sholat awabin walaupun 2 rakaat, terus ngaji. Boten Pak dilakoni 6 rakaat ora luwih gede ganjarane ngaji sih. Luwih gede ganjarane thalabul. Nah, tidak terkalahkan sudah kalau thalabul ilmi pol-polan karena itu fardhu. Sigot mubalaghah. Salat itu fardu, puasa Ramadan fardu, thalabul ilmi fardhu. Fardu wajib. Kalau thalabul ilmi fardhu menggunakan sigot mubalaghah nemen wajib. Habis sudah kena 1 itu habis pokoknya. Dengan cara bagaimana? Berniat sholat awabin, usolli sunatan rok'ataini lillahi ta'ala. Niatnya begitu, niat sholat mutlak. Usolli sunatan rok'ataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama bar maca Fatihah, maca surah Al-Qadar ping 7. Rakaat kedua bar maca Fatihah, maca Al-Ikhlas ping 7. Itu kaifiyah tata cara melakukan sholatul luar biasa, betul. Artinya awabin itu sholatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang kembali kepada Allah. Wong kembali kepada Allah, wong tobat itu kan orang yang dicintai. Ini berarti yang dimaksud sholat 2 rakaat setelah maghrib qabla ayatakallam itu adalah sholatul awabin. Pun sampai perikirin para jamaah menerangkan macam-macam sunnah-sunnahnya sholat. Ada pertanyaan mungkin? Kalau enggak ada pertanyaan, kan untuk dilakukan. Jadi ini macam-macam sholat. Jadi sholat itu banyak sekali. Ini ono sholat awabin. Nah saya ngomong enggak ngeten. Sholat tahajud itu menurut jumhur ulama itu tidak ada niat usolli sunatan tahajud, itu tidak ada. Jumhur itu sebagian besar ulama, sebagian kecil ulama menyebut ada sholat dengan niat sholat tahajud. Kalau jumhur malah tidak ada. Sholat apapun yang dilakukan malam hari setelah tidur itu namanya sholat tahajud. Begitu jumhur itu begitu. Ono sholat tasbih, ono sholat tobat. Kok barisan menjenengan kengken sholat jenenge sholat li subutil iman, supaya imannya menjadi kuat. Terus sholat min anisil qabri. Wah macam-macam sholat. Banyak macamnya sholat sunnah dan lain seperti itu. Namun ada pertanyaan? Silakan. Jadi kadang-kadang kita mau kemudian kita karena bacanya imam itu lupa baca Al-Fatihah, itu sholat kita batal atau bagaimana Ustaz? Ketika makmum Jadi makmum kemudian kita terlupaan atau karena tidak berdoa sampai baca Al-Fatihah sampai ketika kita menjadi makmum kemudian kita lupa tidak membaca Fatihah, apakah sholat kita batal? Apakah sholat kita batal? Jadi kalau sampai pada hukum batal tidak, karena hakikat makmum itu adalah mengikuti imam. Tetapi memang sebaiknya bermakmum itu tetap membaca surah
sebaiknya memang seperti itu. Itu untuk sempurnanya sholat. Untuk sempurnanya sholat. Jadi panjenengan kok jadi masbuk. Contoh masbuk. Masbuk panjenengan itu ketika imam telah selesai membaca Fatihah, terus maca surat, panjenengan teko terus takbir. Arep maca Fatihah ternyata tidak sempat. Maka nggak perlu. Tetap mengikuti saja. Saja. Dan itu sudah dihukumi satu rakaat. Nah, dihukumi satu begitu. Ya. Jadi itu untuk kesempurnaan ibadah. Membaca Fatihahnya. Nah, ketika kita menjadi makmum diperintahkan mendengarkan bacaan imam. Perintah. Maka membacanya adalah ketika imam selesai membaca Fatihah. Waladhdallin amin. Dan kita membaca, maka sebaiknya imam berhenti sejenak, memberi kesempatan. Yang wajib didengarkan bacaan mana? Yang otomatis bacaan yang wajib. Apa itu Fatihah? Nah, begitu kan? Nah, jadi maka kita imam diperintahkan berhenti sejenak, memberi kesempatan. Begitu. Tetapi ada yang menyarankan membacanya mengikuti imam. Dengan catatan imam juga ngerti. Contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmumnya mengikuti per ayat. Boleh. Tapi imamnya harus memberikan jeda sedikit. Imamnya harus memberikan jeda sedikit. Ini ada yang berpendapat begitu dan itu boleh. Kita baca Fatihah setelah waladhdallin amin juga boleh. Itu maksudnya untuk afdolnya sholat. Begitu. Nggak boleh kan, nggak mendengarkan kalau bersamaan. Nah, jadi kita diperintahkan mendengarkan.